Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali untuk mengaji setiap harinya ya, agar kita terus mendapatkan ilmu, agar kita terus mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa pembahasan yang kali ini ingin saya bahas, yaitu ada seseorang yang mana dia itu bingung gitu, bingung kenapa ini Teh? Jadi misalkan seseorang ini misalkan laki-laki nih biasanya ya, ini laki-laki ketika bangun tidur kok mendapati celana dalamnya itu basah. Ah, tapi ia tuh ragu gitu, ragunya itu ini tuh air apa ya? Ini tuh air mani, apa ini tuh air madhi? Jadi bingung laki-laki ini. Kenapa laki-laki ini bingung? Itu dikarenakan kok dipikir-pikir perasaan waktu malam aku gak ngimpi apa-apa gitu ya. Tapi tahu-taunya ini basah gitu di celana aku. Nah ketika bangun berada di dalam keadaan kebingungan. Nah maka bagaimana nih menghukuminya bagi laki-laki tersebut yang masih berada dalam kebingungan, gak ada kepastian. Maka saya temukan di dalam kitab Ghayatul Bayan pada juz pertama pada Syahifah 57. Nah baik, untuk para jamaah al-asran, sebelum saya lanjutkan ke pembahasan saya ingin kasih tahu dulu saya dan juga para santri mempunyai produk baru yaitu produk kopi Arabica Al-Asran. Bagi yang penasaran bagaimana nikmatnya rasa kopi ini, maka bisa masuk ke TikTok Al-Asran aku. Setiap malamnya aku selalu mengadakan live streaming sekitar jam setengah 9 malam. Ditunggu ya. Nah, maka pembahasannya di dalam kitab ini mengatakan waman yashukku, siapa saja nih di dalam hatinya itu merasa ragu hal maniyun dhuhran au huwa madhiyun, apakah ini air mani atau air madhi, baina dzaini khairan, maka orang itu bisa memilih di antara kedua hukum itu. Aiman yashukku fil khariji minhu hal huwa maniyun au madhiyun. Ya, itu dikarenakan karena orang itu merasa ragu apakah ini air madhi ataupun air mani. Lishtibahihima, karena samar keduanya itu alaihi di dalam suatu perkara khuyira bainahuma, maka kedua orang itu bisa memilih antara mani dan juga madhi. Fayaj'aluhu maniyan, kalau misalkan cenderung hatinya mengatakan bahwa ini adalah mani, wayaghtasilu minhu, maka orang tersebut wajib melakukan mandi besar. Au madhiyan, kalau misalkan meyakini cenderung hatinya bahwa ini adalah madhi, wa yatawaddo'a minhu, maka cukup bagi orang itu hanya melakukan wudhu saja. Murattiban, ya ditartibkan, wa yaghsilu ma'asobahu, dan tentu harus mencuci akan kain yang terkena oleh madhi tersebut. Nah, jadi jawabannya itu adalah kan ragu tuh kan laki-laki tersebut ini tuh mani apa madhi. Nah, maka untuk jawabannya laki-laki tersebut itu bisa memilih salah satunya, apakah ini mani ataupun madhi. Artinya adalah si hatinya itu lebih cenderungnya kemana gitu. Jadi tanya aja gitu oleh hatinya, itu lebih cenderungnya ini apa ke mani atau ke madhi. Seperti itu. Mungkin laki-laki ini berpikir, kalau mani, kenapa aku tidak bermimpi? Seperti itu ya. Biasanya kalau aku keluar mani ketika aku tidur, biasanya suka ada tandanya ya aku mimpi gitu. Meskipun mimpinya mimpi gimana aja gitu ya. Nah, ragu kan karena gak ada mimpi. Tetapi orang ini agak sedikit meyakini, tapi ini kayaknya ini itu madhi deh, bukan mani. Kenapa kok berpikir ini madhi? Karena airnya yang ada di celana aku ini tuh sedikit gitu. Ada basah tapi sedikit gitu. Dan kalau aku setiap keluar air mani ketika tidur,
apa itu, air mani yang keluar itu biasanya aku tuh banyak, nggak sedikit, tapi kok ini sedikit ya? Misalkan, basahnya sedikit, nggak banyak. Oh ini kayaknya madhi deh, gitu ya. Kemudian ketika dilihat warnanya, ini udah nempel nih di celana, kok nggak kelihatan ada warnanya ya? Kok warnanya itu ya basah aja gitu kalau udah nempel di celana. Terus dia berpikir lagi, biasanya kan kalau misalkan mani itu meskipun basah di celana aku itu, tapi biasanya suka ada sedikit keruh-keruh gitu yang terlihat. Tapi kok ini nggak ada. Nah, berarti itu hatinya berkata kemana? Oh ini berarti hatinya itu lebih berkata bahwa ini adalah air mandi. Karena tadi meyakini bahwa dilihat-lihat gitu, ini kok basahnya sedikit. Jadi cenderung feeling hatinya berkata bahwa ini adalah madi. Nah maka hukuminya air itu adalah madi. Seperti itu. Ya berarti kalau misalkan meyakini bahwa ini adalah madhi, ya berarti orang tersebut nggak mewajibkan untuk melakukan mandi besar, ya kan? Jadi cukup wudhu aja. Tetapi ingat, air madhi itu adalah hukumnya najis. Jadi celana dalamnya tentu harus diganti, harus dicuci sampai bersih, sampai suci lagi. Nggak boleh celana dalamnya itu dipakai sholat pada waktu subuh. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Tapi kalau misalkan hati kita tuh lebih cenderung, oh ini kayaknya mani deh gitu ya. Kok tanda-tanda ada sedikit keruh dan akhirnya itu banyak banget, basahnya banyak, ini kemungkinan mani nih. Nah kalau feelingnya lebih berkata, oh ini kayaknya mani, ya berarti bagi laki-laki tersebut wajib untuk melakukan mandi besar. Seperti itu. Insya Allah bisa difahami ya. Nah, berbeda. Nah, ini masih ada lanjutannya ya, oke ya. Jadi di dalam pembahasan ini bisa kita dapat beberapa ilmu. Kemudian di sini dilanjutkan, saya kebaca referensinya deh ya, biar cepat ya. Nah, untuk di pembahasan ini selanjutnya, karena sebelumnya udah saya mutolaah dulu kitab ini, berbeda kalau misalkan di dalam sholat, ragu di dalam sholat. Misalkan ragu orang ini dikarenakan punya kodok. Misalkan punya kodok sholatnya dua, misalkan. Zuhur dan juga asar. Dia itu ragu gitu. Misalnya kok bisa ragu gitu teh? Misalkan contohnya nih ada seorang perempuan. Seorang perempuan yang baru suci dari haid. Nah ya, ini yang baru suci gitu dari haid. Nah, baru suci haid itu tadi dia itu nggak terlalu yakin. Misalkan dilihat ketika jam 1 siang. Berarti jam 1 siang itu udah masuk waktu zuhur ya. Nah, nggak terlalu yakin. Itu tadi tuh aku ngeyakininya itu kayaknya suci gitu. Tetapi aku belum belum langsung aku melakukan mandi besar. Dan lebih meyakini ketika pada asyar itu lebih meyakini bahwa tidak ada lagi keluar darah haidnya seperti itu. Maka kan kalau di dalam kitab Sulam Munajat dikatakan berarti kalau misalkan sucinya ketika pada waktu zuhur, udah masuk waktu zuhur, maka kewajibannya itu adalah zuhur dan juga asar. Seperti itu. Nah, dia itu ragu seperti itu. Itu sebetulnya aku itu suci teh ketika waktu zuhur apa ketika waktu asar ya? Aku ragu gitu. Tadi aku gak terlalu lihat jam seperti itu. Nah, maka kalau ragu apakah kodokku itu hanya asar saja, apakah duhur dan asar? Maka di dalam kitab ini dikatakan wajib melaksanakan dua sholat tersebut, yaitu zuhur dan juga asar. Kenapa wajib zuhur dan juga asar? Karena kewajibannya itu adalah sama. Hukumnya itu adalah sama, sama-sama wajib. Berbeda dengan tadi, dengan mani dan juga madhi. Kalau mani dengan madhi itu kan hukumnya berbeda. Kalau mani hukumnya itu adalah suci dan mewajibkan melakukan mandi besar. Berbeda dengan madhi. Kalau madhi itu kan najis, tetapi tidak mewajibkan mandi besar. Nah itu adalah perbedaan ketika kita bingung menghadapi apakah ini mani atau madhi, ataupun ketika bingung kodok sholatku ini apakah zuhur dengan asar ataukah asar saja. Maka kalau bingung zuhur asar, maka berarti zuhur dan asarnya. Seperti itu ya. Nah, begitu juga kalau misalkan di dalam suatu permasalahan, di sini juga dilanjutkan, bagi orang muslim itu diharamkan kalau misalkan kita makan menggunakan piring atau menggunakan apa itu gelas, artinya wadah-wadah gitu yang terbuat dari emas dan juga perak. Itu haram hukumnya. Nah, kemudian ragu orang ini, loh, ini tuh katanya gelasnya itu ini katanya dicampur oleh serpihan perak. Ini katanya piringnya itu dicampur oleh serpihan emas.
Berarti kan ada campuran. Kalau ada campuran begitu, kira-kira boleh nggak ya? Kalau 100% dari emas perak aku udah tahu itu nggak boleh haram. Tapi ini mah piringnya tuh agak sedikit ada campuran emas dan juga perak. Nah itu bagaimana di dalam kebimbangan dan keraguan tersebut? Maka di dalam kitab ini dikatakan wa innama aujabul ihtiyat bitazkiyatil aktsari. Maka di sini dikatakan mewajibkan beri untuk kita untuk berikhtiar. Artinya berikhtiar itu adalah berhati-hati. Ya karena diwajibkan kita berikhtiar karena kita ragu apakah ini dicampur oleh emas atau perak itu hukumnya gimana? Ya udah, untuk berikhtiar harus ditinggalkan saja. Artinya ya udah nggak boleh meminum ataupun memakan yang ada serpihan dari emas dan perak tersebut. Seperti itu ya. Jadi di dalam kajian ini kita udah dapatkan 3 hukum yang berbeda di dalam suatu permasalahan ketika kita menghadapi kebingungan, tidak ada keyakinan. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan kali ini begitu bermanfaat bagi para jamaah al semuanya. Jangan lupa tadi ya ada kopi Arabica Al Asran, bisa ditengok di TikTok Al Asran saya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.